channel media pembelajaran yang dimana channel ini membahas tentang media-media pembelajaran khususnya bagi Bapak Ibu guru. Dan juga ada tutorial pembahasan seputar tugas-tugas dari operator sekolah seperti Dapodik, PMP, dan yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel media pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2, subtema 2 pembelajaran 6. Jadi simak videonya sampai habis ya, supaya nanti anak-anak mudah mengerti apa yang Bapak jelaskan di dalam video ini. Kita sekarang lanjut ke pembelajaran. Tibalah saatnya pentas seni hari kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Nah, di sini Udin dan teman-teman saat pentas seni hari kemerdekaan, mereka menyanyikan lagu wajib belajar. Nah, nanti lagunya ini sudah Bapak upload di channel media pembelajaran, nanti bisa dicari di sana ya. Nah, sekarang anak-anak simak syair lagu wajib belajar di bawah ini. Nah, ini adalah syairnya, di mana lagu ini ditulis oleh Restu Narwan Sutarmas, dan syairnya ditulis juga oleh Restu Narwan Sutarmas dan Hawinarno. Nah, ini liriknya ya anak-anak, dari mari kita laksanakan wajib belajar sampai yang terakhir, adil makmur sejahtera merata bahagia. Nah, nanti lagunya ini bisa dicari di channel media pembelajaran atau di video-video yang lain. Nah, sekarang apakah ada kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawahi kalimat ajakannya. Nah, di pembelajaran kita kemarin-kemarin sudah berulang kali ya dijelaskan apa itu kalimat ajakan, bagaimana ciri-ciri dari kalimat ajakan itu. Nah, sekarang kita mari sama-sama mencari kalimat ajakan di dalam syair lagu yang tadi. Nah, ini syairnya. Sekarang anak-anak garis bawahi mana yang termasuk kalimat ajakan. Jadi perlu diingat lagi ya, kalimat ajakan itu pasti ada kata ayo, kata mari, dan di akhir kalimat itu ada tanda seru. Baik, kita mulai. Yang manakah di antara syair ini yang termasuk kalimat ajakan? Nah, yang pertama ini ya anak-anak, mari kita laksanakan wajib belajar. Nah, kenapa ini termasuk kalimat ajakan? Karena di sini ada kata mari. Nah, ini termasuk kalimat ajakan. Mari kita laksanakan wajib belajar. Nah, setelah itu adakah lagi? Baik, kita lanjut ke syairnya lagi. Ini lanjutan syairnya ya. Nah, di sini sekarang apakah ada? Ya, betul sekali yang di atas ya. Ayo kita giatkan wajib belajar. Nah, di sini ada kata ayo. Berarti ini adalah kalimat ajakan. Begitu ya anak-anak, ciri-ciri dari kalimat ajakan. Ada kata ayo, ada kata mari, dan di akhir kalimat biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan musyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Nah, tadi penentuan lagu wajib belajar ini yang dibawakan di dalam pentas itu dilakukan pemilihannya secara musyawarah. Terus kita lanjut. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Jadi di sini mereka mempunyai 4 lagu yang akan nanti dinyanyikan pas waktu pentas. Dan akhirnya pemutusan musyawarah itu diputuskan lagu wajib belajar yang dipilih untuk dinyanyikan. Nah, setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas.
itu merupakan penerapan sila kelima dari Pancasila. Nah, di sini anak-anak masih ingat ya, Pancasila itu ada 5. Jadi nanti bisa dihafalkan lagi, anak-anak itu harus hafal. Nah, musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, dari anak-anak masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya bagaimana? Nah, lambang sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, bunyinya sekarang, mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat? Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi dari sila keempat yang dimana dilambangkan dengan kepala banteng. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak coba cari contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Nah, di sini Bapak punya contoh. Yang pertama, contoh penerapannya yaitu berdiskusi tentang aturan permainan. Nah, sebelum anak-anak bermain harus berdiskusi dengan teman-teman bagaimana aturan permainan yang akan anak-anak permainkan. Terus yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Nah, di sini anak-anak harus menghargai perbedaan pendapat di dalam anak-anak bermain dengan teman-teman. Ini juga salah satu contoh penerapan sila keempat dari Pancasila dengan teman bermain. Terus menerapkan keputusan pendapat dengan lapang dada. Artinya anak-anak harus bisa menerima keputusan apapun itu di dalam musyawarah, di dalam anak-anak bermain. Itu juga contoh penerapan sila keempat dari Pancasila. Terus yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Nah, di sini anak-anak tidak boleh memaksakan kehendak sendiri ya di dalam membuat peraturan permainan. Di sini harus ada musyawarah anak-anak dengan teman bermain supaya nanti tidak terjadi pertengkaran. Ini juga termasuk penerapan sila keempat dari Pancasila. Baik, selanjutnya, para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang dari anak-anak masih ingatkah lambang sila kelima itu lambangnya apa dan bunyinya mana? Nah, lambang sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas dan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Baik. Nah, ini bunyinya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama, berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Nah, di sini anak-anak jika membawa minuman atau makanan harus bisa saling berbagi secara adil dengan teman. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila. Terus selanjutnya contohnya, bermain dengan teman harus adil, tidak bermain curang. Nah, ketika anak-anak bermain dengan teman, permainan apapun itu, anak-anak itu tidak boleh main curang. Kalau anak-anak main curang, berarti anak-anak itu tidak menerapkan sila kelima dari Pancasila. Nah, terus selanjutnya, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Nah, setelah anak-anak bermain, itu anak-anak wajib membersihkan tempat bermain secara bergotong royong atau secara bersama-sama. Nah, ini juga salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Nah, pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Nah, di sini Bapak punya gambar. 2 gambar. Ini ada gambar yang menyapu, ini ada yang membersihkan meja. Nah, gambar kedua ini adalah contoh gambar yang bermusyawarah. Sekarang sila keempat ini menunjukkan ke gambar yang mana? Ya, betul sekali, musyawarah ya. Ini adalah contoh penerapan sila keempat. Terus yang ini, gambar pertama ini sila kelima karena di sini gambar ini menunjukkan sikap kebersamaan di dalam bergotong royong. Itu ya anak-anak. Terus kita lanjut lagi. Nah, mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Pembelajaran kemarin juga sudah ini ya,
mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, di sini Bapak punya 3 bilangan. Yang pertama 482, yang kedua 358, dan yang terakhir yang ketiga bilangannya 532. Nah, sekarang anak-anak urutkanlah bilangan ini. Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Nah, jika angka ratusannya berbeda, maka langsung saja kita urutkan. Baik, kita lihat. Yang pertama ini angka ratusannya adalah angka 4. Yang kedua bilangan ini angka ratusannya 3. Dan yang terakhir angka ratusannya adalah angka 5. Jadi di sini sudah kelihatan sekali ya, ratusannya berbeda, jadi langsung saja kita urutkan. Nah, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang dari yang kecil dulu sampai yang terbesar. Bilangan manakah yang paling terkecil di antara ketiga bilangan ini? Kita lihat ratusannya. Di sini ada 4, di sini 3, di sini 5. Berarti yang terkecil adalah, betul sekali, 358. Selanjutnya 482, dan yang terakhir 532. Nah, sekarang kita balikkan, urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di mana tiga bilangan ini yang paling besar? Ya, tentu saja yang 532, selanjutnya 482, dan yang terakhir itu 358. Nah, inilah urutan dari yang terbesar ke terkecil. Baik, sekarang kita lihat dari angka ratusannya dulu. Di sini Bapak punya bilangan 482, 458, 432. Nah, di sini belum kita mengurutkan, kita lihat angka ratusannya dulu apakah berbeda. Kalau berbeda langsung saja kita urutkan. Nah, kita lihat di sini angka 4 ratusannya, di sini juga 4, yang terakhir juga 4, berarti sama. Jadi yang kita urutkan adalah, sekarang kita lihat puluhannya karena ratusannya sama ya. Jadi kita lihat puluhannya. Nah, di sini puluhannya berbeda. Di sini 8, di sini 5, di sini 3. Jadi sudah kelihatan sekali berbeda. Jadi langsung saja kita urutkan. Nah, diurutkan dari yang terkecil ya sampai yang terbesar. Manakah yang lebih kecil? Nah, betul sekali, 432. Selanjutnya 458. Selanjutnya 482. Nah, inilah urutan ketiga bilangan ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita balikkan atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Bagaimanakah urutannya bilangan ini? Manakah di antara ketiga bilangan ini yang paling besar? Kita lihat ratusannya sudah barang tentu sekali. Yang paling besar adalah angka 8 ya. Berarti 482. Selanjutnya 458, yang terakhir 432. Nah, inilah urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, sekarang Bapak di sini juga punya 3 bilangan lagi. Bapak kasih contoh supaya anak-anak lebih paham. Nah, kita lihat dari angka ratusannya dulu. Angka ratusannya sama, di sini 4, di sini 4, dan di sini 4. Setelah karena sama, jadi kita lihat puluhannya. Apakah sama juga? Kebetulan di sini juga sama, di sini 8, di sini 8, di sini 8. Nah, ketika ratusan dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Di sini lihat ada 2 satuannya, di sini 1, dan di sini 3. Jadi sudah berbeda, jadi kita langsung saja urutkan. Yang pertama, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat di sini 2, di sini 1, di sini 3. Nah, di antara itu mana yang lebih kecil? Betul sekali, 1 pasti anak-anak, berarti 481 lebih kecil. Setelah itu selanjutnya 482, dan selanjutnya 483. Nah, sekarang kita sebaliknya kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Kita lihat di sini satuannya 2, di sini 1, di sini 3. Nah, di mana yang paling besar? Betul sekali, pasti 3 ya anak-anak. Jadi 483 itu yang paling besar. Terus selanjutnya 482, dan selanjutnya yang terakhir 481. Jadi demikian ya anak-anak cara kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, dan yang terbesar sampai yang ke terkecil. Jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa dimengerti. Dan jika video ini bermanfaat, tolong di-share atau dibagikan ke teman-teman yang lain ya,
supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen supaya nanti anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 3 pembelajaran 1.